Shalom Bapak Ibu Saudara. Ada haleluya, ada amin. Wah, hari ini semuanya bersuka cita ya. Haleluya. Ya, terima kasih kepada Bapak Ibu Saudara undangan di tempat ini, khususnya para hamba Tuhan. Banyak pendeta-pendeta hadir di tempat ini. Bapak Pendeta Dr. Rahmat Gulo, terima kasih beserta dengan Ibu. Bapak Pendeta Handoko, Bapak Pendeta Daniel, Ibu Pendeta Ira, terus lagi di sana siapa lagi ya? Ada Bapak Pendeta, Bapak Handoko, ada Pendeta Mario. Tapi Marionya cuma satu hari ini ya. Biasanya ada dua. Hari ini hanya satu, Bapak Pendeta Mario dari Sumatera Utara. Yang dari Ambon masih di Ambon kali ya. Haleluya. Bapak Ibu Saudara, terima kasih sebelumnya. Saya ucapkan selamat Natal, dan tetapi yang lebih luar biasa lagi, saya mengucapkan terima kasih kepada seluruh tim panitia yang sudah berjerih lelah, susah payah untuk dapat membuat ini semua, dan ini semua adalah karya yang besar untuk peringatan kita di tempat ini. Terima kasih juga buat saudara-saudara kami yang sudah datang, saudara-saudara dari istri yang juga datang ke tempat ini. Puji Tuhan, semua ada. Baik Bapak Abed, Bapak Sisto, dan ya semua ya ada di tempat ini. Bapak Irwan belum kelihatan ya atau sudah datang. Ya, Bapak Ibu Saudara, hari ini kita ingin mendengar atau melihat satu tema, yaitu sebenarnya ini tema paradoks, yaitu dengan judul Born as a Child Yet a King. Apa itu saudara? Born as a child and yet a king. Ini adalah satu paradoks. Dia terlahir sebagai seorang anak kecil yang lemah, tetapi dia adalah raja segala raja. Ini adalah paradoks, saudara. Ya apa ya? Seorang anak kecil nggak mampu apa-apa, tapi seorang raja mampu melakukan segala sesuatu. Nah, mari kita buka dulu Injil Matius pasal 2 ayat 1-11. Kita bangkit berdiri, kita baca berganti-gantian sehingga kita semua bisa menikmati kebenaran firman Tuhan ini dengan dengan luar biasa. Matius pasal 2 ayat pertama sampai ke 11 saja, nggak usah sampai 12. Saya bacakan ayat yang pertama, Bapak Ibu Saudara ayat yang kedua. Sesudah Yesus dilahirkan di Bethlehem di tanah Yudea pada zaman Raja Herodes, datanglah orang-orang Majus dari timur ke Yerusalem. Silakan Bapak Ibu Saudara, 1, 2, 3. Dan bertanya-tanya, di mana kami telah melihat di tanah timur dan kami datang untuk menyembah Dia. Ketika Raja Herodes mendengar hal itu, terkejutlah ia beserta seluruh Yerusalem. Ayat yang keempat. Maka dibukanya semua bangsa Yahudi. Mereka berkata kepadanya, di Bethlehem di tanah Yudea, karena demikianlah ada tertulis dalam kitab Nabi. Dan engkau Bethlehem di tanah Yehuda, engkau sekali-kali bukan yang terkecil di antara mereka yang memerintah Yehuda. Karena dari kamulah akan seorang pemimpin yang akan memperlakukan bangsa Israel. Amin. Lalu dengan diam-diam Herodes memanggil orang-orang Majus itu dan dengan teliti bertanya kepada mereka bila mana bintang itu nampak. Ayat yang ke-8. Kemudian yang bulu katanya, berdirilah sedikit dan sesama hal-hal yang anak itu, dan segala sesudah kamu menemukan dia, katakanlah kepadaku supaya aku berkata kepada dia. Setelah mendengar kata-kata raja itu, berangkatlah mereka dan lihatlah bintang yang mereka lihat di timur itu mendahului mereka hingga tiba dan berhenti di atas tempat di mana anak itu berada. Ayat 10. Ayat 11 yuk kita baca bersama-sama Bapak Ibu Saudara. 1, 2, 3. Maka masuklah mereka ke dalam rumah itu dan melihat anak itu bersama Maria ibunya, lalu sujud menyembah Dia. Mereka pun membuka tempat harta bendanya dan mempersembahkan persembahan kepadanya, yaitu emas, kemenyan, dan mur. Tuhan memberkati. Silakan duduk.
Saudara, Bapak Ibu Saudara yang terkasih, seperti tadi saya sudah bilang di awal bahwa tema ini sebenarnya adalah tema paradoks, di mana Yesus lahir sebagai seorang anak kecil yang lemah, tetapi dia juga adalah raja di atas segala raja. Hari ini sebenarnya kita merayakan Natal. Dan kenapa sebenarnya kita merayakan Natal? Banyak orang berpikir bahwa Natal itu hanyalah suatu pesta pora dan memperingati kelahiran Kristus. Bahkan sebagian besar orang Kristen hanya menyangka sebatas bahwa Kristus itu hanya lahir, kelahiran Kristus. Pertanyaannya, di agama yang lain pun sama. Banyak kita memperingati kelahiran Nabi, banyak kita memperingati kelahiran kita sendiri. Nah, pertanyaannya apa poinnya kelahiran Kristus itu sendiri? Sebenarnya Natal itu yang mungkin kita tidak bisa lupakan seumur hidup adalah Natal itu adalah hari Kristus, pribadi kedua dari Tritunggal, pencipta alam semesta, berinkarnasi, mengambil tubuh seperti saudara dan saya masuk ke dalam dunia ini. Kristus sang raja di atas segala raja, pemilik seluruh ciptaan itu datang dan lahir sebagai seorang bayi yang mengunjungi kita sebagai ciptaannya. Bapak Ibu Saudara, orang Majus juga bertanya di dalam ini, dikatakan di dalam Alkitab, di manakah raja orang Yahudi yang baru dilahirkan itu? Mengapa orang Majus tidak bertanya seperti ini? Di manakah bayi yang akan lahir menjadi seorang raja? Dia tidak bertanya seperti itu, tetapi dia bertanya, di manakah raja orang Yahudi? Jadi bukan bayi yang lahir, tetapi raja orang Yahudi yang lahir di kandang. Saudara yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kalau kita lihat, jika Yesus dilahirkan menjadi raja, maka sama seperti orang-orang lain yang ketika lahir belum menjadi presiden, lahir belum menjadi seorang menteri, lahir belum menjadi seorang gubernur, tapi lewat satu peristiwa mereka lahir akhirnya menjadi seorang presiden, gubernur, atau bahkan raja. Berarti jabatannya itu tidak melekat di dalam kehidupan orang tersebut, tidak built-in, saudara. Sedangkan Kristus ketika dia lahir, raja, jabatan itu melekat built-in, tidak ada di luar, bukan jabatan. Tetapi Kristus lahir sebagai seorang raja. Dan makanya itu orang Majus mengatakan, di manakah raja orang Yahudi yang baru lahir? Kalimat itu mengatakan Kristus adalah raja yang baru lahir. Esensi raja yang melekat ini sejak ada penciptaan dunia ini, saudara. Dan ini bicara tentang ontologikal. Ya apa ya, saudara? Ini bicara soal ontologikal. Saudara, Kolose pasal 1 ayat 16 menyatakan, karena di dalam Kristus diciptakan segala sesuatu yang di surga dan yang di bumi, yang kelihatan dan yang tidak kelihatan. Sekali lagi, tidak ada manusia di dunia ini yang bisa menjadikan Yesus Kristus itu sebagai seorang raja. Amin. Yesus itu sudah lahir sebagai seorang raja. Yesus sendiri itu raja. Dan pada hari waktu Natal itu, dia datang kepada milik kepunyaannya sekalipun ditolak. Sekalipun saudara kita itu ditolak. Dan Matius menuliskan kepada orang Yahudi di diaspora ini dengan sangat jelas. Orang Yahudi saat itu ada di pembuangan, dan setiap kalimatnya Matius ingin merepresentasikan bahwa dia datang membawa kerajaan Allah di muka bumi ini. Dan kerajaan Allah itu yang dibawa itu adalah kerajaan yang akan membuat manusia yang sementara ini berdosa, sementara Allah tidak berbicara selama 400 tahun dari kitab Maleakhi sampai Matius, dan akhirnya Yesus Kristus, akhirnya Allah mengirimkan anaknya yang tunggal berinkarnasi untuk dapat membuat dia berbicara lagi kepada manusia. Dan itu adalah karya terbesar Allah yang tidak akan pernah ada bandingannya di dalam dunia ini. Amin, saudara. Luar biasa. Saudara yang terkasih, dia adalah raja pada pribadinya. Pribadi raja itu melekat, bukan jabatan yang ditempelkan, bukan seperti saya lahir belum menjadi seorang gembala, tapi akhirnya menjadi seorang gembala. Itu baru ditempelkan dan itu terpisah. Kristus ketika dia lahir, dia sebagai seorang raja, mati pun sebagai seorang raja. Ada amin, saudara? Tapi saudara, kalau kita lihat judul ini, Born as a Child and Yet a King, artinya apa, saudara? Dia lahir sebagai seorang anak kecil yang lemah, tidak berdaya,
Tetapi saudara, dia itu adalah raja, namun dia adalah seorang raja. Saudara, kita ingin belajar dua hal saja pada hari ini, yaitu pada hakikatnya dia adalah raja. Oleh karena itu, apa artinya born as a child and yet a king? Yang pertama, saya ingin mengatakan hal yang pertama yang kita ingin belajar hari ini lewat Natal. Satu-satunya jalan keselamatan bagi saudara dan saya, bagi seluruh dunia yang bisa diterima oleh Allah, itu ketika Yesus Kristus itu lahir sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Yang percaya katakan amin. Dia jalan satu-satunya, tadi seperti tadi lagu dan pujian. Dia adalah jalan satu-satunya, tidak ada jalan lain. Saudara, saya ingin katakan hari ini, kalau kita sudah melihat di depan bahwa Allah itu adalah Raja penguasa, bahwa itu adalah Raja langit dan bumi, Dia pencipta, Dia segala-galanya, saudara. Tapi kita melihat mengapa Tuhan lahir di kandang, kenapa Tuhan lahir di palungan. Saudara, kita seringkali berpikir dan banyak sekali persepsi yang akhirnya persepsi ini salah, saudara. Kenapa, saudara? Banyak orang yang mengatakan seperti ini. Wah, kalau Yesus Kristus itu lahir di palungan, Yesus Kristus itu lahir di kandang, itu berarti Kristus memihak kepada orang kecil, memihak kepada orang miskin, membela orang lemah. Benar atau tidak, Bapak Ibu Saudara? Belum tentu benar dan tidak mungkin benar. Akhirnya kita berpikir, kalau Kristus lahir dalam kehidupan kita, kalau Kristus lahir, maka Kristus itu harus melawan orang-orang kaya, Kristus itu harus melawan segala kekejian, dan kita andalkan Kristus itu terus melakukan segala-galanya, saudara. Dan itu sebenarnya tidak signifikan dengan tugas dan tujuan Kristus ini datang ke dunia ini, Bapak Ibu Saudara. Dan seringkali kita terjebak di dalam Alkitab. Saya katakan kita terjebak di dalam Alkitab, terjebak di dalam kita punya terjemahan atau kita punya ilustrasi atau aliran Alkitab ini, saudara. Kenapa, saudara, saya ingin katakan seperti itu? Karena kita seringkali berkata seperti ini, wah, enak jadi orang kaya. Orang kaya pasti nggak masuk surga. Orang kaya masuk neraka. Sedangkan orang miskin, ada Kristus di dalamnya, pasti masuk surga. Ya apa ya, saudara? Meskipun saya susah, apa, saudara? Dalam dunia, saudara mau itu? Saya mau iring Yesus. Mau, saudara? Sampai lama. Itu nggak Alkitabiah. Saya mau katakan itu nggak Alkitabiah. Kenapa, Bapak Ibu Saudara? Karena memang Kristus lahir bukan untuk melawan orang-orang kaya. Kristus lahir bukan untuk kita menjadi miskin. Apakah miskin itu salah? Tidak. Apakah kaya itu salah? Tidak. Yang salah adalah ketika orang kaya memanfaatkan kekayaannya. Yang kaya itu korupsi dari kekayaan, itu baru salah. Tapi kalau orang kaya bekerja keras dari pagi sampai malam, dari malam sampai pagi lagi, pala jadi kaki, kaki jadi pala, ada haleluya. Kalau orang itu kaya, lalu kita anggap apa, saudara? Wah, nggak benar, ini orang kaya pasti masuk neraka, nggak ada waktu dia untuk Tuhan. No, it's not like that. Saudara, kalau kita sudah tahu hal tersebut, begitu juga yang miskin. Aduh, yang miskin ini pasti masuk surga, karena tadi tamu pujian itu mengatakan, apakah nggak ada orang miskin yang banyak berdosa? Banyak orang miskin berdosa. Apakah setiap orang miskin pasti masuk surga? Belum tentu. Jadi hari ini kita ingin sekali melihat satu hal, bahwa kita mengetahui bahwa Dia memang raja, sebagai seorang raja, penguasa langit dan bumi. Dia miskin dan dia mati dia lahir di palungan. Saudara pernah tahu palungan? Bapak-bapak pendeta mungkin tahu, apalagi belajar S2 SD. Begini, saudara, saya sempat sekali waktu ke salah satu tempat kandang sapi, saudara. Kandang sapi, sebelahnya ada kandang domba. Kalau mereka bukan domba ya, kalau orang muslim namanya kandang apa? Kambing. Pernahkah saudara, saya pernah berdiri di sana, tidak sampai 5 menit, saya mau pingsan, saudara. Kalau yang kalian itu langsung masuk ke otak saya, wah, sebentar lagi saya pingsan, masuk di IGD. Kita bisa bayangkan Kristus lahir di situ, saudara.
Can we imagine? Bisakah kita bayangkan betapa dia dari surga, yang mungkin parfum surga itu parfum yang luar biasa. Ada haleluya. Siapa di sini yang suka pakai parfum? Nanti kalau kita di surga nggak perlu pakai parfum lagi. Ada amin? Parfumnya parfum yang dahsyat, luar biasa, nggak hilang-hilang, saudara. Sekali kalau sekarang kan orang pakai parfum, kalau di surga saudara masuk parfumnya luar biasa. Nah, dari Kristus yang begitu luar biasa di surga, dia turun, saudara, sampai ke palungan yang baunya minta ampun. Kalau saudara berdiri beberapa menit saja, mungkin nggak sanggup. Saya bisa bayangkan itu ketika saya, waduh, ini Kristus lahir di tempat seperti ini, saudara. Nah, Tuhan ingin mengerti bahwa kita sedang tidak bicara tentang moralitas. Kita tidak bicara tentang moralitas, Bapak Ibu Saudara. Tapi hari ini kita bicara tentang adakah keselamatan yang Tuhan janjikan itu ya dan amin. Karena hanya raja yang menjadi baik. Saudara garis bawahi kata-kata saya. Raja yang menjadi baik itu adalah jalan keselamatan umat manusia satu-satunya. Yang percaya katakan amin. Kita harus hormat, kita harus taat, kita harus takut kepada Dia. Dan kita tahu bahwa Allah itu adalah Allah yang Maha Kuasa. Dan kita tahu bahwa kita jatuh ke dalam dosa. Kita ini adalah orang-orang binasa, saudara. Tetapi kemudian Allah itu yang Maha Kuasa, Dia tidak pernah mengatakan dan menyatakan kemahakuasaannya ke dalam diri kita. Dia tidak pernah memaksakan keselamatan itu ke dalam kehidupanmu. Yang percaya katakan amin. Kalau Tuhan mau memaksakan, Dia tidak perlu lahir menjadi seorang bayi yang begitu lemah, dan dia harus bertahun-tahun sampai 32 tahun baru dia meninggal dan masuk dalam kerajaan surga. Dia nggak perlu itu, saudara. Dia tinggal bilang, tepok pundaknya sedikit, tepok Pak Yono, selamat. Tepok Kurniawan, selamat. Tepok semua, tinggal selamat. Dan ketika dia bukan lahir sebagai seorang bayi, dia lahir sebagai seorang yang hebat. Saya yakin dan percaya hari itu juga hampir semua orang di dunia ini pasti bertobat karena melihat kemahakuasaannya. Tapi Allah yang kita sembah, Dia tidak mau menyelamatkan dengan cara yang demikian. Dia tidak mau membalikkan tangannya untuk menyelamatkan, tidak, saudara. Dia tidak mau menepukkan tangannya untuk menyelamatkan, tidak, saudara. Mengapa Yesus Kristus yang memang itu seorang raja di atas segala raja, Dia adalah pribadi Allah oknum yang kedua, dan Dia raja segala raja itu menjadi seorang bayi dan mengenakan tubuhnya seperti saudara dan saya. Yang berdosa itu siapa, Bapak Ibu Saudara? Malaikat atau manusia? Yang berdosa itu siapa? Malaikat atau manusia? Manusia. Yang harus menyelamatkan itu siapa? Manusia. Manusia yang seperti apa? Manusia yang taat 100%. Manusia yang mau mengampuni dosa manusia, yang mau menebus dosa manusia. Sedangkan Adam yang pertama adalah Adam yang gagal, yang tidak taat. Dan Adam yang kedua adalah Kristus. Dia taat, dia harus bisa menyelamatkan manusia. Dan oleh karena itu dia taat 100% dan dia tidak berbuat dosa. Bisakah Kristus berbuat dosa? Bisa. Tapi dia tidak mau berbuat dosa, saudara. Kenapa? Karena dia taat 100%. Dia tidak mau berbuat dosa. Bukan karena keilahiannya dia tidak bisa berbuat dosa. No. Tapi karena ketaatan dia sebagai manusia 100%. Dia taat. Bahkan taat sampai di atas kayu salib. Sampai dia mati di atas kayu salib. Dia tetap taat. Saudara yang terkasih, ini dia bukan bicara soal moralitas. Ini bukan bicara soal hal yang lain. Tapi ini bicara soal jalan sempit yang harus kita lalui untuk keselamatan bagimu dan bagiku. Ada amin, saudara? Jalan keselamatan bagi kita hanya melalui satu saja, yaitu Yesus Kristus, Adam yang kedua. Dan saudara, inilah manusia yang taat, yang akan membuat kita masuk dalam kerajaan surga. Dan saudara, kalau kita perhatikan ada dua aspek yang Yesus Kristus lakukan ketika dia menjadi bayi. Ketika dia bayi dan ketika dia menjadi besar, saudara, dia menjadi manusia yang taat 100%, aktif obedience, saudara. Dia aktif sekali. Dia aktif obedience, dia aktif tapi dia taat, saudara. Yang kedua, dia harus mengampuni, harus menebus dosa manusia, membayar hutangnya. Dosa manusia itu adalah pasif obedience. Nah, saudara yang terkasih, lewat kematian Kristus, lewat penderitaannya, perendahannya, dan memikul salib,
Yang saya mau katakan hari ini, Natal bicara soal inkarnasi, mengenakan tubuh pribadi kedua itu, sehingga kita tahu ada manusia sejati yang bukan memperhatikan moralitas, bukan karena hasil perbuatan kita. Karena banyak hamba Tuhan yang mengatakan, kalau engkau berbuat baik, engkau akan selamat. No. Tetapi itu adalah berkenanan dengan satu-satunya jalan yang diberikan Tuhan, yang berikan Allah oleh kepada manusia untuk kita, saudara dan saya, bisa beroleh penebusan dosa. Yang percaya, katakan amin. Saudara yang terkasih, itu yang pertama. Yang kedua, hal kedua apa? Yesus adalah Raja alam semesta dan datang sebagai bayi. Dia hebat, dia luar biasa. Yang kedua, status pribadinya sebagai Raja terlepas dari sikap hidup orang lain, saudara, kepada dia, terlepas dari konteks apapun. Tapi saya mau katakan hari ini, dan katakan kiri kananmu, Yesus itu Raja. Sekalipun dia ditolak, Yesus itu tetap Raja. Sekalipun dia tidak dianggap oleh kita, sekalipun dia dicuekin oleh kita, sekalipun kita mengabaikan, dia tetap Raja. Ada amin, saudara? Ada amin? Amin. Yesus itu tetap Raja, meskipun Yusuf dan Maria bukan seorang Raja. Yesus itu Raja sekalipun dia berprofesi sebagai seorang tukang kayu. Dia tetap Raja sekalipun dia lahir di palungan. Ada haleluya. Adakah Raja di dunia ini seorang Raja yang lahir di palungan? Tidak ada. Dia tetap Raja sekalipun keluarganya miskin dan tidak diperdulikan. Ada haleluya. Saudara, perhatikan perbedaannya. Kalau kita melihat, kita sering kali melihat identiti kita. Kita nggak ada apa-apanya Tuhan, kita nggak ada apa-apanya. Kita bicara sama teman kita, aduh, kita ini manusia yang hina-hina, kita nggak mungkin bisa seperti ini. Tetapi saudara yang terkasih, identiti kita itu sering kali membuat kita lemas, membuat kita tidak bergairah, membuat kita, wah, nggak ada harapan dalam hidup kita. Tetapi ini nggak pernah terjadi dengan Tuhan kita Yesus Kristus. Ada haleluya. Penulis Injil menyatakan bahwa dia Raja dan dia tidak pernah malu-malu mengatakan, sekalipun aku Raja, aku lahir di palungan. Ada amin, saudara? Amin. Sekalipun aku Raja, aku lahir di palungan. Dia tidak pernah malu-malu, saudara. Dia tidak pernah ragu-ragu. Dan ini tidak mengubah status Rajanya Yesus kepada siapapun. Meski dia tidak dihargai, meski dia tidak dianggap, saudara, meski dia ditolak, tapi dia tidak akan pernah, dia tetap akan menjadi seorang Raja. Nah, pertanyaan menarik yang sering mengganjal mungkin Bapak Ibu Saudara dan saya sering kali berpikir, ini mengganjal cukup lumayan lama, tapi setelah saya belajar lebih lama lagi, lebih dalam lagi, saya jadi mengerti. Sesungguhnya jabatan apa yang paling mengganjal dalam kehidupan Kristus di dalam jabatannya, saudara? Apa jabatan yang paling mengganjal? Penasehat ajaib? No, dahsyat. Ada amin? Semua setuju? Kalau Kristus itu penasehat ajaib, berarti dia memberikan nasihat kepada kita. Ada amin? Allah itu God provider. Allah itu menyediakan segala sesuatu buat kita. Itu pasti kita setuju. Kita pasti, wah, luar biasa, saudara. Tuhan itu sebagai gembala yang baik, saudara setuju? Tuhan, gimana saudara lagunya? Setuju, saudara? Ya, setuju. Yesus adalah gembala yang, saudara setuju. Yesus gembala yang baik, aku setuju. Yesus penasihat yang ajaib, Bapa yang apa? Bapa yang kekal, penasehat ajaib. Ada apa lagi tuh? Raja damai, saudara. Setuju bahwa dia adalah Raja damai? Setuju. Saudara setuju digembalakan, menuntun dia kepada air yang apa, kepada rumput yang hijau? Setuju semua, saudara. Ya kan? Kita sering kali berdoa untuk hal-hal seperti itu, saudara. Kita setuju nggak kalau kita katakan bahwa Yesus itu adalah imam kita, kepala imam kita? Pasti kita setuju. Kita setuju nggak bahwa Yesus itu adalah sumber pengampunan dosa kita sebagai imam kita yang akan memberikan jalan keluar yang terbaik? Ada amin, saudara? Dan kita sering kali bilang seperti ini, aku benar-benar sayang sama Tuhan, aku menghargai Tuhan, aku mau apapun yang menjadi kehendak boleh jadi dalam kehendakku. Ya apa ya, saudara? Berapa banyak sih orang yang ingin kehendaknya Tuhan terjadi dalam kehidupan kita?
Saudara, saya mau tanya begitu. Kalau saudara benar-benar menginginkan Tuhan atau menginginkan suara Tuhan atau menginginkan kehendak Tuhan, pernah nggak saudara berpikir kalau saudara dikasih istri atau dikasih pacar atau dikasih pasangan, kira-kira saudara komplain atau enggak? Halo? Kalau saudara dikasih istri seperti apa tuh namanya bidadari, saudara komplain nggak? Pak Thompson, saudara komplain nggak? Pak Thompson komplain nggak kalau istrinya seperti bidadari? Enggak kan? Tapi ketika Pak Thompson dikasih istri yang pas-pasan, hidung pas-pasan, sorry nih bukan ibu ya biar maaf. Nanti saya pulang nggak dikasih makan. Hidung pas-pasan, tinggi pas-pasan, semuanya pas-pasan. Kira-kira agak sedikit komplain nggak? Sedangkan Pak Thompson kelihatannya lumayan ganteng. Ya kan? Nah, jadi kita sering nanya, itu aja baru yang sedikit, saudara. Nah, apalagi ketika kita sama-sama lulus kuliah dengan jurusan yang sama, akuntansi atau ekonomi atau apapun, ternyata dia begitu naik dapat pekerjaan yang baik, sedang kita tok aja di situ, kayak apa? Kayak orang mabuk, buku, ya kan? Nah, kita sering kali komplain sama Tuhan, ini kehendakmu yang jadi dalam kehidupanku, bagaimana Tuhan? Yang saya mau katakan hari ini, Tuhan sebenarnya menginginkan, Dia bukan hanya menjadi penasehat ajaib, Bapa yang bekal, segala macam ya penyembuh. No, Tuhan mau Dia menjadi raja dan mengatur segala kehidupan kita dari A sampai Z. Ada amin, haleluya saudara. Dia mau mengatur. Tapi ketika saudara diatur oleh Allah, maka kita akan berpikir begini, yang ini nggak mau Tuhan. Ada amin saudara? Coba saudara diatur. Saya mau tanya satu-satu. Saudara diatur. Saudara baca Alkitab ya, satu pasal setiap pagi. Mau? Diam semua kan? Kecuali para pendeta. Berdoa ya tiap pagi dan tiap malam. Diam semua. Ya kan? Misalnya, oke, saudara mau nggak menjadi tukang batu di pegunungan tinggi China, di Tiananmen? Yang dingin yang minta ampun. Saudara bilang, nggak mau. Aku maunya kerja di kantor. Ada amin saudara? Ketika Tuhan sudah mau mengatur kehidupanmu, ketika Tuhan bahkan mengatur siapa pasangan hidupmu, dengan siapa engkau menikah, engkau sering bilang, no, nggak mau. Aku tadinya maunya yang begini Tuhan. Ketika engkau dikasih pasangan yang pendek, gemuk, hitam, saudara. Saudara maunya apa? Tinggi, putih, langsing, pintar, semua. Saudara, maukah kita seperti itu, gitu kan? Nah, saudara, kalau kita mau, Yesus itu sebenarnya mau Dia menjadi raja yang sebenarnya dalam kehidupan kita semua. Dia mau mengatur hidupmu dari A sampai Z. Yang percaya katakan amin. Amin. Dia mau mengatur hidupmu, tapi engkau juga mau mengatur hidupmu sendiri. Dia mau atur, kita mau atur, saudara. Akhirnya kita, Tuhan, apa sih Tuhan nggak? Giliran yang enak-enak, Tuhan tolong, aku mau berkat, Tuhan tolong, aku mau begini, yang enak-enak Tuhan tolong. Giliran saudara susah, nggak punya solusi, engkau penasehat ajaib. So, itu kan kehidupan kita, itulah kekristenan kita yang sesungguhnya, saudara. Dan kalau saya mau bilang, apalagi sampai ke tahapan sangkal diri, pikul salib. Dan saya mau katakan jujur, sejujur-jujurnya bahwa kita ini orang Kristen itu sebenarnya ateis praktis. Saudara tahu ateis praktis? Ateis praktis itu adalah orang yang hanya mau percaya ketika segala sesuatu itu bisa dipercaya. Tapi ketika Tuhan menyuruh engkau jalan ke sini, ketika Tuhan menyuruh engkau seperti ini, ketika Tuhan menyuruh engkau bekerja seperti ini, kita itu rata-rata ateis praktis. Bahkan orang murid-murid Kristus yang 12 bahkan lebih ketika si siapa namanya tuh pengkhianat satu itu Yudas. Saudara masih kenapa saya nggak pernah ingat Yudas? Saya nggak pernah mengingat Yudas, saudara. Terus anggap pengkhianat aja gitu kan? Pengkhianat yang satu itu mereka semua rata-rata ateis praktis yang hanya menginginkan Yesus
menurut kebutuhannya, yang hanya menginginkan Kristus menurut kebutuhannya. Itu yang terjadi dengan saudara dan saya. Ada haleluya. Itu terjadi untukmu dan untukku, bahkan untuk saya juga pribadi seringkali terjadi. Aku memilih hal-hal yang enak, tapi ketika Kristus Yesus menuntut pengorbanan kita, Kristus Yesus menuntut kita sangkal diri, menuntut seluruh kehidupan kita diserahkan di dalam pemerintahannya yang sebenarnya dan sesungguhnya, kita seringkali tidak mau. Kita mundur, kita mundur, kita mundur, dan kita mundur. Ada haleluya, kita nggak mau. Kita nggak mau kedagingan kita. Kita nggak mau kedagingan kita itu diisi dengan Kristus, saudara. Sebenarnya Kristus hadir dan lahir di dunia ini bukan untuk membuat suatu agama yang baru. Saudara akan tercengang mendengar hal itu. Kristus lahir ke dunia ini bukan untuk membuat agama Kristen, no. Kristus lahir ke dunia ini untuk membuat agama Katolik, no. Kristus lahir ke dunia ini bukan untuk membuat suatu agama yang baru, saudara, tapi Dia ingin menaklukkan seluruh musuh Allah, sehingga yang ditaklukkannya itu sampai kepada akhir zaman. Itu hanya tujuan Kristus yang abadi dan tidak pernah ada tujuan yang lain. Dia tidak mau membuat agama sebenarnya. Kristus tidak pernah bicara soal agama. Kristus itu bukan agama Kristen. Kristus itu bukan bicara soal agama, saudara. Sebenarnya, saudara, adakah di satu Alkitab kita ini yang bilang bahwa Yesus Kristus itu adalah Kristen, pengikut Kristus ya. Tapi Dia tidak pernah bilang itu adalah Kristen. Tetapi yang Dia ingin sampaikan bahwa Dia ingin menaklukkan seluruh musuh di dunia ini, supaya hukum ditaklukkan, semua ditaklukkan sampai dengan akhir zaman, sehingga kita boleh menjadi orang yang lebih dari pemenang. Ada amin, saudara? Saudara, bayi itu lemah, born as a child. Bayi itu mudah diabaikan, bayi itu mudah untuk dibuang, bayi itu tidak memaksa. Nah, satu lagi yang menjadi ganjalan, kok ya Tuhan, kenapa Engkau nggak paksa aku saja untuk bertobat? Kenapa Engkau nggak paksa aku saja untuk mengikut Engkau Kristus? Ya apa ya, Bapak Ibu Saudara? Kita selalu dibiarkan, kita selalu diberikan kesempatan untuk berbuat dosa. Kita selalu diberikan kesempatan untuk apa, saudara? Bukan hanya berbuat dosa, kita diberikan kesempatan untuk melakukan segala sesuatu. Tuhan tidak pernah memberikan pemaksaan, sekalipun Dia adalah seorang raja. Tapi Dia raja yang bukan raja memaksa. Beda dengan Herodes, beda dengan raja-raja yang lain, beda dengan presiden. Ada amin, saudara? Saya ingin mengatakan, Bapak Ibu Saudara, Dia ingin kerelaan hati kita untuk menerima Dia. Dia tidak ingin segala sesuatu yang dipaksakan di dalam kehidupan kita. Yang percaya katakan amin. Seberapa banyak dari kita yang hari ini rela hatinya untuk menerima Kristus sebagai Raja di atas segala raja di dalam kehidupan kita. Ada amin, saudara? Siapa dari antara kita yang hari ini rindu menerima Dia Raja sebagai Raja di atas segala raja? Tapi ingat baik-baik apa yang Tuhan inginkan. Engkau harus taat. Ada amin, saudara? Amin. Ini nggak gampang. Saya juga masih belajar, dan belajar. Masih jatuh bangun. Tapi jatuh bangunnya bukan jatuh bangun ke neraka, tapi jatuh bangun ke arah surga. Yang percaya katakan amin. Ada dua orang yang jatuh bangun. Yang satu jatuh bangun urusannya kebinasaan. Yang satu jatuh bangun tapi menuju ke kekekalan. Ada haleluya? Jatuh bangun. Saudara, nah, terakhir kita akan melihat sebenarnya dari seluruh born as a child and yet a king ini, kita melihat di dalam Matius pasal yang kedua tadi sampai yang terakhir tadi, sebenarnya ada tiga tipe manusia yang ada di dalam dunia ini, saudara. Tipe yang pertama, kalau saudara lihat apa? Tipe yang pertama adalah tipe yang diwakili oleh Herodes. Herodes itu siapa, saudara? Herodes adalah tipe yang mau membunuh siapa? Yesus. Semua orang yang berada di bawah umur 2 tahun mau dibunuh sama Yesus. Bayangkan betapa kejam, betapa luar biasanya Herodes, saudara, ingin membunuh Yesus. Bahkan Herodes saking kejamnya ketika dia mau mati, saudara, dia tidak boleh mati duluan.
istrinya harus mati duluan, anaknya harus mati duluan, semuanya pengawalnya harus mati duluan, baru dia mati duluan. Itu terjadi, saudara. Herodes ini begitu kejam, begitu luar biasanya, saudara. Nah, saya mau tanya sama kita semua. Banyak sekali hari-hari ini, saudara, kita ingin sekali membungkam Kristus, ingin sekali membungkam firman Tuhan. Kita nggak mau, bahkan kita pilih-pilih firman Tuhan yang enak, firman Tuhan yang luar biasa, firman Tuhan yang begini, yang cocok dengan kehidupan kita. Kita baru bilang yes. Tapi kita seringkali membunuh firman Tuhan, kita seringkali membunuh Kristus secara tidak langsung, sama seperti Herodes. Bahkan Herodes jauh lebih sadis. Bahkan mungkin kita bisa jauh lebih sadis daripada Herodes, saudara. Saudara yang terkasih, John Flowell juga mengatakan bahwa di dalam hati anak Tuhan yang terbaik sekalipun, saya katakan tadi kan, ada benih ateisme, ada benih ateis yang terjadi. Nah, saudara, kalau hari ini kita masih sering seperti mungkin ada orang yang mendengar firman Tuhan hari ini, wah, ini nggak cocok sama saya nggak mau seperti ini firman Tuhan. Itu sama aja saudara sudah menolak firman Tuhan dan membunuh firman Tuhan. Hanya yang saudara dengar enak, hanya yang saudara dengar luar biasa, maka saudara bilang yes. Apalagi soal hidup diberkati Tuhan. Ada amin, saudara? Tapi ketika kita diperhadapkan pada satu situasi kondisi golongan yang mau membunuh Yesus atau membunuh firman ini sangat luar biasa. Yang kedua, saudara, ada golongan orang yang nggak peduli sama dia. Siapa tuh golongan yang nggak peduli sama dia? Ahli Farisi. Semua banyak sekali yang nggak peduli, sama seperti kita, saudara. Saudara, kita bisa bayangkan orang Majus saja. Orang Majus itu orang kafir atau bukan, saudara? Orang kafir. Orang Majus itu adalah orang yang penganut ahli-ahli magic, saudara. Dia saja mau ketika Tuhan menyuruh, wah, ke sana ada bayi yang lahir. Ketika dia sampai sudah 2 tahun, saudara. Dia mau, saudara, ke sana. Dia tidak tidak ragu-ragu. Bahkan ahli-ahli Taurat, orang Farisi yang sudah tahu di Mika pasal 3 ayat 1 dikatakan di Bethlehem di tanah Yudea mereka akan menemukan Kristus di dalamnya. Tapi saudara bayangkan, seluruh ahli Taurat, seluruh ahli Farisi hari itu, saudara, tidak pernah mau datang ke Yudea. Ada amin, saudara? Saudara, kadangkala kita rajin ke gereja, kadangkala kita takjub dan kita mempercayai sola scriptura. Kadang-kadang kita sangat mempercayai firman Tuhan. Kita sering memproklamirkan firman Tuhan, tapi anehnya kita nggak pernah mencari Kristus. Yang percaya katakan, nggak pernah kita mencari Kristus. Datang ke gereja, ulang lagi datang ke gereja, seakan-akan nggak peduli, nggak ada gairah untuk mencari Kristus. Hanya biasa-biasa saja. Saudara, kita tahu semua yang hari ini tidak peduli kepada Tuhan. Ya, hari ini saya ingin katakan, sudah berapa puluh tahun kita duduk di bangku gereja. Seharusnya kita ini semua, sorry ya, mungkin ada yang di sini yang sudah dari kecil di gereja, sudah ada umurnya 30 tahun, ada amin. Ada yang umurnya sudah 40 tahun, ada yang umurnya sudah 50 tahun, 60 tahun, 70 tahun, 80 tahun. Kalau kita sekolah, ya Pak, Bapak Pendeta, Dr. Ahmad dulu, kalau kita sekolah S2 itu umur berapa tahun ya Pak ya? S1 itu kurang lebih dari TK itu berapa tahun ya? Dari TK 5 plus ada 20 tahun, ada ya 20 tahun ya. 22. S2 bisa 24 ya. S3 tambah lagi 2 tahun 28 ya berarti. Kita ini semua udah lebih daripada S3. Ada haleluya. Saudara di gereja tuh udah lama, saudara. Tetapi kita nggak pernah, jarang sekali kita mau berurusan dengan pelajaran dari Kristus. Pelajaran apa dari Kristus? Ya benar-benar masuk ke dalam sekolah kehidupan dan kita bisa lulus dari sekolah kehidupan tersebut. Yang terakhir, saudara, kita rindu agar sikap kita seperti orang Majus. Orang Majus tidak pernah dipaksa. Orang Majus jalan beribu-ribu mil untuk sampai kepada bayi Yesus yang akhirnya sudah 2 tahun kemudian dia baru sampai.
1,5 tahun, beribu-ribu mil dia berjalan, mungkin dia naik onta, saudara, dia berjalan. Saudara yang terkasih, bayangkan saudara, orang Majus ini adalah orang Babel dan orang Media Persia. Dan ketika dia ketemu kepada bayi Yesus, dia tidak punya dasar apa-apa. Dia tidak pernah membaca Alkitab. Dia bukan seorang yang mengenal Kristus. Tapi ketika dia datang bertemu dengan bayi Yesus, dia membawa persembahan yang terbaik, emas, kemenyan, mur. Dan yang luar biasa bukan persembahannya, tapi yang luar biasa, dia sujud menyembah Tuhan. Padahal dia adalah seorang kafir. Dia adalah seorang yang tidak mengenal Tuhan. Yang ingin saya katakan hari ini, kalau saudara buka lagi sejarah, saudara akan terkejut seterkejut-kejutnya. Oleh karena itu, kenapa malaikat tidak menjumpai orang Farisi, tidak menjumpai ahli Taurat, dia menjumpai gembala. Saudara yang terkasih, dia mencium kaki dan ujung pakaian yang paling dalam dari sang anak raja agung itu. Orang Majus itu memberikan yang terbaik kepada Tuhannya. Saudara, yang saya mau katakan hari ini, lebih lagi kalau kita melihat sejarah daripada Kristus. Saya mau tanya, Kristus itu lahir dari keturunan apa? Rahab. Rahab itu siapa? Perempuan yang pelacur ya. Terus dia lahir dari keturunan Daud yang berselingkuh dengan Betsheba. Luar biasa. Saya mau katakan hari ini, mengapa itu bisa terjadi? Hanya karena satu hal. Dia ingin supaya kita tahu semua bahwa tidak ada seorang pun di dunia ini yang tidak berdosa. Dia datang ke dunia ini untuk menyelamatkan kita orang berdosa. Sekalipun dia lahir dari keturunan yang seperti demikian, tetapi Kristus tahu persis bahwa kebutuhan hidup manusia adalah pengampunan dosa oleh seorang yang taat, obedient. Dia tidak pernah berbuat dosa, sekalipun dia mungkin bisa berbuat dosa, tapi dia tidak pernah berbuat dosa di dalam kemanusiaannya. Di dalam kealahannya pasti dia tidak bisa berbuat dosa, tetapi di dalam kemanusiaannya dia bisa berbuat dosa. Saudara yang terkasih, saya ingin mengatakan hari ini bahwa kalau kita melihat Yesus Kristus itu lahir sebagai seorang anak kecil yang lemah, dia memang mau mengambil jalur kelahiran seperti ini. Dia mau lahir di dalam dengan keturunan perempuan sundal seperti Rahab dan penjina seperti Daud dan Betsheba, dan bahkan seorang perempuan kafir yang namanya Rut. Saudara yang saya mau katakan hari ini, Tuhan yang kita sembah hari ini ingin menjangkau kita semua sebagai pendosa-pendosa. Kita ini semua sebagai pendosa-pendosa yang luar biasa, saudara, yang tiap hari berbuat dosa. Tapi biarlah hari ini izinkan Kristus itu benar-benar lahir sebagai seorang bayi, dan saudara harus mempercayai penuh bahwa dia adalah jalan satu-satunya untuk kita bisa sampai ke rumah Bapa di surga, untuk sampai pada kehidupan yang kekal. Ada amin, saudara? Yang kedua, yang saya mau katakan tadi, biarlah setiap hari kita bisa menyembah Tuhan di dalam keberadaan hidup kita, di dalam doa kita, di dalam firman kita. Bahkan setiap hari, setiap waktu kita menyembah Tuhan. Jangan hanya di waktu-waktu tertentu, tapi izinkan setiap jam ketika engkau mengingat Kristus, engkau menyembah Dia dan jadikan Dia menjadi raja dalam kehidupanmu, sekalipun Dia adalah seorang bayi yang lemah. Amin. Tuhan